Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rinaldi Pratama dengan NPM 52204111244. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas data science saya, yaitu tugas visualisasi dashboard di Power BI. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan dataset saya dulu. Dataset saya ambil itu dari Kaggle dengan judul Car Sales Report. Dataset ini punya 23 ribuan data dan juga dengan total 16 kolom di sini. Untuk dataset ini saya pilih karena saya lihat-lihat untuk datasetnya ini cukup bagus untuk dilakukan analisis dan juga visualisasi. Dan juga sudah saya cek isi datasetnya tidak memiliki missing value, jadi lebih memudahkan dalam melakukan analisis. Kemudian untuk visualisasi dashboard saya, hasil akhirnya seperti ini. Di sini ada di bagian kiri ada nama saya dan NPM saya, kemudian ada nama dari datasetnya. Dan di sini ada visualisasi menggunakan card, ada 4 di sini saya tambahkan. Untuk menambahkan visualisasi dengan card, tinggal pencet di bagian sini ada visualization. Kita pilih bagian card. Kemudian kita tinggal tambahkan saja field yang mau kita tambahkan. Misal kita mau lihat company. Nah, di sini untuk defaultnya masih pakai yang pertama, yaitu first company, masih menampilkan first company, yaitu Acura. Nah, di sini kita bisa ubah. Misal kita mau yang terakhir. Oh, kalau company terakhir itu Volvo. Kemudian kita bisa pakai count distinct ini yang saya pakai. Ini gunanya itu untuk menampilkan jumlah company yang ada di dataset ini. Nah, bedanya dengan count biasa, kalau count biasa ini menampilkan ada berapa banyak data company yang ada di dataset ini. Nah, karena di sini saya ingin menampilkan jumlah dari company-nya, maka saya pakaikan yang distinct aja. Kemudian car-nya di sini ada 4 yang tadi sudah saya bahas, ada count of company. Ini gunanya untuk menampilkan ada berapa banyak company yang ada di dataset ini. Kemudian count of car ID di sini gunanya itu untuk menghitung ada berapa banyak mobil yang sudah terjual pada dataset ini. Kemudian ini sum of price, ini gunanya untuk menghitung total pendapatan dari dataset yang ada di dataset ini. Kemudian average of annual income ini untuk menghitung rata-rata pendapatan dari penjualan mobil. Kemudian kalau lihat di bawahnya ada namanya sum of price by company. Ini saya menggunakan namanya stacked bar chart. Untuk penggunanya tinggal sama kayak chart tadi, tinggal pencet visual stacked bar chart-nya. Kemudian tinggal isi y-axis, x-axis, legend, dan small multiplies dengan sheet yang ada di sini. Untuk ini sum of price by company, saya menggunakan y-axis di company, x-axis di price, dan saya bentuk ke sum untuk melihat totalnya. Kemudian legendnya body style untuk membuat lebih bagus agar terpisah-pisah seperti ini. Kemudian bar ini digunakan untuk menampilkan perusahaan mana yang memiliki penjualan atau pendapatan terbesar berdasarkan dari body style-nya. Bisa dilihat di sini untuk misal itu di Chevrolet, untuk penjualan tertingginya ada di SUV. Sini bisa dilihat SUV paling panjang dan paling dikit itu di sedan. Berarti dari company Chevrolet ini yang paling disukai itu adalah SUV. Dan seperti itu semua sampai bawah di Jaguar yang hanya punya passenger saja. Kemudian kalau dilihat di bawahnya lagi ada scatter plot. Nah, scatter plot ini sama seperti bar chart tadi, cara membikinnya tinggal dipilih aja scatter plot, terus tinggal tambahkan values, x-axis, y-axis seperti tadi. Kita hapus.
Oke, di sini scatterplot di sini saya menggunakan value sticker ID, kemudian x-axisnya di sum of annual income, kemudian di axis di sum of price, dan legendnya saya pakai di body style. Nah, scatterplot ini gunanya itu untuk membandingkan pendapatan tahunan dengan harga mobil. Ini juga dikelompokkan berdasarkan dari body type-nya ya, body style-nya per harga. Bisa dilihat di sini ada hatchback yang harganya sangat mahal di sini tiba-tiba. Kemudian SUV ada di kisaran di 0 sampai 4 di sini kebanyakan, dan ya bukan cuma SUV aja sih, hampir kebanyakan itu ada di 0, 2 sampai 4 M ini. Kemudian kalau kita lihat di sampingnya lagi ada count of car ID, dealer and body style. Nah, ini digunakan untuk melihat di region mana itu body style yang paling diminati. Di sini dikelompokkan dari jumlah pembelian pada region tersebut, dan bisa dilihat di sini SUV itu paling banyak dibeli ya. Kemudian diikuti hatchback di urutan kedua. Kemudian di bawahnya ini menggunakan tunnel. Nah, untuk yang ini fungsinya itu untuk menampilkan top 10 penjualan mobil berdasarkan model. Di sini model yang paling disukai itu Diamante, kemudian Prince, dan ya di top 10 terakhir ada A6. Nah, untuk membuat top 10 seperti ini nggak bisa cuma dengan cara nambahkan di y-axis atau kategori atau di values-nya seperti ini aja. Di sini kita harus menambahkan filter. Nah, di sini karena ingin menampilkan top 10 dari modelnya, maka di sini yang kita kasih filter itu ada di bagian model. Sini untuk filter type-nya dibuat ke top N, kemudian source itemnya karena ingin top 10 teratas saya tambahkan di top, kemudian tambahkan angka 10. Kemudian untuk by value-nya saya tambahkan count car ID. Ya nanti apply filter dan ya bakal jadi top 10 model berdasarkan pembelian seperti ini. Kemudian di sampingnya ada sum of price by company. Ini juga top 10, tapi ini bedanya itu top 10 menggunakan kelas syarat kolom chart, dan juga top 10 untuk menampilkan top 10 perusahaan dengan total penjualan terbanyak seperti ini. Kemudian ada count of car ID by price. Nah, ini gunanya untuk menampilkan rentang harga ya. Di sini bisa dilihat rentang harga dari harga jual mobil itu paling banyak ada di 20.000, kemudian 40.000, dan paling dikit di 80.000. Kemudian kalau dilihat di atasnya lagi ada visualisasi menggunakan pie chart. Di sini saya menggunakan pie chart dan juga donut chart. Di sini untuk donut chart dari transmission ini untuk membandingkan jumlah mobil mana berdasarkan transmisinya yang paling banyak dibeli. Jadi ya di sini auto itu lebih banyak dibeli daripada manual.
dengan selisih yang sebenarnya lumayan sedikit, hanya berbeda 4 sampai 5% saja. Kemudian untuk berdasarkan mesinnya, di sini bisa dilihat yang paling banyak juga double A dengan selisih yang hampir sama yaitu 5%-an. Dan di sini ada pembelian berdasarkan warna ya, yang paling banyak dibeli itu warna pale white dengan 47%, hampir 50%, hampir setengah pembelian itu membeli pale white. Kemudian di sini company yang mendistribusikan mobilnya itu ya seperti ini, paling banyak yaitu dari Nissan yang mendistribusikan mobilnya. Kemudian di daerah atas ini ada filter. Di sini untuk jenis filternya saya menggunakan itu list slicer. Oke, saya di sini menggunakan list slicer karena ini menampilkan lebih bagus ya, lebih enak dilihat dan lebih mudah digunakan daripada slicer lainnya. Seperti jika saya menggunakan button slicer seperti ini membingungkan karena bentuknya seperti ini dan juga memakan tempat banget. Jika saya menggunakan text slicer, kita sebagai pengguna harus bisa tahu apa yang kita cari karena ini berdasarkan keyword. Nah, saya memilih menggunakan slicer karena tinggal melakukan scroll down seperti ini jika datanya banyak dan tinggal pencet aja seperti ini. Dan ini juga dihapusnya gampang, nggak seperti dua lainnya. Nah, di sini untuk slicernya saya gunakan 4, yaitu berdasarkan transmission, color, company, dan region. Di sini setiap slicer bisa digunakan bersamaan ya. Misal kita pilih seperti ini akan menampilkan semua datanya berubah sesuai dengan slicer yang kita pakai. Ini hanya untuk memudahkan dalam melakukan analisis saja. Dan di bawah yang terakhir ada namanya itu tree map. Ini fungsinya hampir sama seperti menggunakan slicer, gunanya untuk menampilkan yang kita pencet. Ini kategorinya berdasarkan company-nya ya, yang ada 30. Fungsinya hampir sama seperti slicer, kalau dipencet bakal menampilkan data dari company itu. Ini semuanya berubah. Kalau kita pencet odds mobil juga berubah semuanya, berdasarkan apa yang kita pencet. Dan ya untuk visualisasi dashboard Power BI saya keseluruhannya hasil akhirnya seperti itu. Untuk keseluruhannya seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.